Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial Silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Pada episode ke-28 kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang silsilah dan kisah Nabi Isa Al-Masih alaihissalam, seorang nabi dari Bani Israel yang dipersepsikan berbeda dan sering menjadi pertentangan di antara umat Yahudi, umat Kristen, dan umat Islam. Pertentangan yang dimaksud adalah bahwa umat Yahudi mayoritas menganggap bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah nabi palsu, sedangkan umat Kristen mainstream menganggap Nabi Isa alaihissalam atau Yesus adalah Tuhan, salah satu dari Trinitas yang menjadi doktrin utama teologi Kristiani. Adapun dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam adalah nabi mulia utusan Allah, salah satu dari nabi dan rasul ulul azmi, dan merupakan nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Meskipun mengambil judul nabi yang dipertentangkan oleh tiga agama besar dunia, tetapi sebagaimana biasanya, kami tidak mengharapkan lahirnya pertentangan di kalangan pemirsa yang berlatar belakang keyakinan asal masing-masing. Kami sajikan video tersebut dengan maksud sebagai salah satu sarana belajar dan pengetahuan saja, bahwa ada pandangan dan persepsi yang berbeda dari keyakinan agama yang berbeda tentang sosok sang nabi mulia Isa putra Maryam alaihissalam. Harapannya, dengan memahami akar perbedaan persepsi tentang Nabi Isa alaihissalam tersebut, siapapun pihak yang saling berbeda tersebut bisa lebih memahami dan lebih menghargai setiap perbedaan yang ada, bukannya malah dijadikan amunisi untuk saling menghina dan mencela keyakinan yang berbeda. Tentu saja konten video ini juga masih jauh dari kesempurnaan dan bisa jadi dirasakan jauh dari objektivitas bagi pemirsa yang memiliki pandangan berbeda dengan kami. Bagi kami, tentu tidak masalah bagi siapa saja yang berpendapat demikian. Semoga setiap kekurangan yang ada dan setiap silang pendapat yang ada pada perbedaan-perbedaan yang ada menjadikan kita bertambah wawasan dan menjadi lebih berilmu. Hal yang menjadikan kita bisa bersikap lebih bijaksana dalam mensikapi perbedaan. Karena ini adalah hal yang masuk ranah sensitif, kami berharap sekiranya pun muncul diskusi yang mengarah pada perdebatan, semua pihak menghindari penggunaan diksi yang menggambarkan kebencian dan pelecehan terhadap keyakinan yang berbeda. Meskipun kami tidak punya kuasa untuk mencegah sekiranya hal yang tidak terkontrol ini terjadi. Mengingat bahwa begitu masyhurnya kisah tentang Nabi Isa alaihissalam ini dan perlunya kami menyampaikannya dengan sedikit detail pada beberapa bagian, maka insya Allah akan kami sampaikan secara berseri untuk lebih nyamannya. Nah, pemirsa sekalian, pada bagian pertama ini, kami akan berfokus untuk membahas silsilah dan kisah Nabi Isa alaihissalam pada saat masa kelahirannya hingga masa sebelum kenabiannya. Bagian-bagian lainnya, insya Allah akan kami bahas pada bagian-bagian selanjutnya. Al-Quran menyebut nama Isa sebanyak 25 kali, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 87, 136, dan 153. Di surat Ali Imran ayat 45, 52, 55, 59, dan 84, surat An-Nisa ayat 157, 163, dan 171, surat Al-Maidah ayat 46, 78, 110, 112, 114, dan 116. Juga di surat Al-An'am ayat 85, surat Maryam ayat 34, surat Al-Ahzab ayat 7, surat Asy-Syura ayat 13, surat Az-Zukhruf ayat 63, surat Al-Hadid ayat 27, dan surat As-Saff ayat 6 dan ayat 14. Nama Isa juga disebut Ibnu Maryam sebanyak 23 kali dan Al-Masih sebanyak 11 kali. Kisahnya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 49-55, surat Al-Maidah ayat 110-118, dan surat Maryam ayat 24-36. Dalam Alkitab, kisahnya disebutkan dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ
وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk, serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Secara garis besar, kisah tentang latar belakang kelahiran Nabi Isa alaihissalam, proses kehamilan Bunda Maryam, dan bagaimana suasana sosial politik yang berkembang pada saat sebelum dan selama proses kelahiran Nabi Isa sudah kami paparkan panjang lebar pada video sebelumnya, yaitu pada silsilah dan kisah Bunda Maryam binti Imran. Akan tetapi, agar bagi yang belum menyimak video kami tentang Bunda Maryam bisa menangkap secara utuh kisah tentang Nabi Isa alaihissalam ini, maka akan kami bahas secara singkat hal-hal yang penting dan istimewa yang mengiringi proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang lahir dari seorang perempuan soleha yang suci, yang kehamilannya tanpa campur tangan lelaki, sebagaimana kehamilan wanita pada umumnya. Akan tetapi, dikarenakan Allah tiupkan ruh ke dalam rahim Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Inilah mukjizat Allah yang ditujukan kepada Bani Israel sebagai peringatan kepada mereka untuk kembali kepada ajaran Allah dalam Taurat. Hal yang kemudian Allah turunkan juga mukjizat-mukjizat lainnya untuk membenarkan risalah kenabiannya. Dalam kitab Qasasul Anbiya disebutkan, menurut hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad dari Anas secara marfu', juga dari Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Shaddad bin Aus, bahwa tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah di Bait Al-Lahm atau Bethlehem. Bunda Maryam yang dikenal sebagai ahli ibadah di kalangan Bani Israel, setelah beberapa saat menghilang dari Baitul Maqdis dan kembali dalam keadaan menggendong bayi Nabi Isa, menjadikan orang-orang Bani Israel menuduh bahwa Maryam telah berbuat zina dengan Yusuf. Saat tuduhan keji yang bertubi-tubi tersebut tidak berhenti menyerang Maryam, Maryam memilih untuk diam dan tidak menjawab tuduhan keji Bani Israel. Dan Allah pun turunkan mukjizatnya dengan menjadikan Nabi Isa yang masih dalam gendongan Bunda Maryam bisa berbicara dan menjawab tuduhan Bani Israel dengan izin Allah. Qala inni abdullah atani al-kitab waj'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepada aku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kemudian pada ayat ke-34 surat Maryam, Allah menjelaskan sikap Bani Israel yang menolak kebenaran dari Nabi Isa. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Alkitab menyebutkan bahwa Maryam melahirkan putranya Isa di Bethlehem saat masa kekuasaan Kaisar Romawi Augustus,
dan Palestina dipimpin Raja Herodes Agung, penguasa bawahan Romawi. Para ahli sejarah berpendapat bahwa Nabi Isa lahir antara tahun 6 sampai tahun 4 sebelum Masehi. Alkitab menyebutkan bahwa saat kelahiran Isa, muncul bintang di timur, membuat sekelompok orang Majusi datang dari timur menuju Palestina untuk menemui Isa. Kedatangan mereka diketahui oleh Raja Herodes Agung, dan Herodes kemudian mengumpulkan para imam dan ahli Taurat, menanyakan mengenai tempat Raja Mesias yang dinubuatkan akan lahir. Mereka menjawab bahwa dia akan lahir di Bethlehem. Herodes kemudian memanggil orang-orang Majusi tersebut dan meminta mereka mencari keberadaan bayi tersebut dengan teliti. Bila telah menemukannya, Herodes meminta mereka melapor padanya dengan alasan bahwa dia akan datang dan menyembah anak itu sendiri, padahal dia berniat membunuhnya. Setelah menemukan Isa, orang-orang Majusi tersebut memberi penghormatan dan memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Orang-orang Majusi tersebut kemudian kembali pulang ke negerinya melewati jalur lain karena mereka diperingatkan dalam mimpi untuk tidak menemui Herodes. Yusuf juga mendapat mimpi yang memperingatkan agar membawa Isa dan Maryam ke Mesir karena Herodes berniat membunuh bayi tersebut. Herodes yang mengetahui bahwa dia telah diperdaya orang-orang Majusi tersebut, kemudian memerintahkan agar membunuh semua bayi laki-laki di Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Isa, Maryam, dan Yusuf sendiri di Mesir sampai kematian Herodes. Herodes diperkirakan mangkat pada tahun 4 sebelum Masehi. Setelah kematiannya, wilayah Palestina dibagi-bagi untuk 3 putranya, yaitu Herodes Archelaus, Herodes Antipas, dan Herodes Filipus II. Secara resmi, mereka tidak menyandang gelar raja sebagaimana ayah mereka. Isa, Maryam, dan Yusuf kembali ke Palestina setelah Herodes Agung mangkat. Namun mereka tidak kembali ke Bethlehem karena kawasan tersebut masuk dalam wilayah kekuasaan Herodes Archelaus. Akhirnya mereka tinggal di kawasan Galilea atau Palestina Utara di kota Nazaret. Galilea masuk dalam wilayah kekuasaan Herodes Antipas. Nama sebenarnya Nabi Isa alaihissalam. Ada beberapa pendapat mengenai nama asli Nabi Isa. Sebagian menyatakan bahwa nama Ibrani Yesua atau Yesua merupakan nama asli Isa. Dalam Catholic Encyclopedia, The Name of Jesus Christ disebutkan bahwa nama ini disebut merupakan kependekan dari Yehosua. Clemens dari Alexandria itu seorang santo dari gereja timur, serta Cyrillus dari Yerusalem, seorang santo di Yerusalem yang lahir pada tahun 315 Masehi, berpendapat bahwa nama Yunani yaitu Yesus merupakan nama asli Isa dan nama ini bukan turunan dari bentuk Ibraninya. Sedangkan pendapat lain yang terdapat dalam The Encyclopedia Britannica menyatakan bahwa nama asli Isa menggunakan nama Aram yang dibaca Yesu dalam dialek Suryani Barat atau Isyo dalam dialek Suryani Timur, mengingat dia tumbuh dan berdakwah utamanya dengan bahasa Aram. Nama Yesus yang dipergunakan umat Kristen diturunkan dari nama Yunani Yesus. Umat Kristen Arab menyebut Isa dengan Yasu yang diturunkan dari Yesua dengan perubahan fonetik. Yasu digunakan sejak sebelum masa Islam dan tetap digunakan pada masa-masa setelahnya. Asal-muasal nama Isa yang digunakan dalam Al-Quran masih belum sepenuhnya terpecahkan dan ada beberapa pendapat terkait hal ini. Yang pertama, merupakan turunan dari dialek Suryani Timur Iso dan merupakan bentuk penyerasian agar selaras dengan nama Musa sebagai bentuk gaya puisi Al-Quran. Wallahu a'lam. Nama Isa juga digunakan oleh beberapa kelompok Kristen di negara-negara Muslim. Terjemahan Injil Matius dalam bahasa Persia pada abad ke-14, salah satu manuskrip naskah terawal yang masih ada, menggunakan kata Isa. Kemudian, terjemahan dalam bahasa lainnya juga mengikuti penamaan tersebut. Beberapa terjemahan evangelikal modern juga menggunakan kata Isa seperti Life of Christ, karya David Owen. Mukjizat Nabi Isa saat masih kecil.
Di antara mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Isa saat masih anak-anak adalah hancur dan runtuhnya berhala-berhala di belahan barat dan timur bumi dan kemunculan bintang besar di langit. Terkait hal ini, kitab Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir menyitir riwayat dari Wahab bin Munabi yang menyebutkan, kala berhala-berhala runtuh di belahan timur dan barat bumi, syaitan bingung karena kondisi tersebut hingga iblis mengetahui berita tentang Isa. Mereka mendapati Isa berada dalam buaian ibunya, sementara para malaikat menatapnya dengan tajam. Saat itu, muncul bintang besar di langit yang dikhawatirkan oleh Raja Persia. Ia akhirnya bertanya kepada para dukun istana Persia tentang kemunculan bintang tersebut. Mereka lalu mengatakan, bintang ini pertanda lahirnya seorang bayi agung di bumi. Imam Ibnu Katsir juga mengisahkan dalam Qasasul Anbiya bahwa Dahkon, yaitu tuan rumah tempat Isa dan Bunda Maryam singgah, kehilangan sejumlah uang di rumahnya. Sementara rumahnya hanya ditempati orang-orang fakir, lemah, dan mereka yang membutuhkan bantuan. Dahkon tidak tahu siapa pencurinya, dan kejadian itu dirasakan sangat berat oleh Bunda Maryam dan juga bagi penghuni lainnya, tidak terkecuali sang tuan rumah. Mereka tidak bisa mengatasi masalah ini. Saat Isa mengetahui hal itu, ia menghampiri dua orang yang salah satunya buta dan yang lainnya lumpuh. Isa berkata kepada si buta, "Berdirilah dan bawalah kursi ini." Ia berkata, "Aku tidak bisa melakukan itu." Isa berkata, "Bisa, seperti yang kalian berdua lakukan saat mengambil uang dari peti yang ada di dalam rumah itu." Setelah Isa mengatakannya, keduanya mengaku telah mengambil uang tersebut, lalu uang itu mereka kembalikan lagi. Ishaq bin Bishr meriwayatkan dari Juwaybir, sementara Muqatil meriwayatkan dari Dahak, dari Ibnu Abbas. Ia menuturkan, Isa mengalami sejumlah keajaiban pada masa kecilnya sebagai ilham dari Allah, hingga berita tersebut menyebar di kalangan Yahudi. Isa pun tumbuh besar dan Bani Israel berniat membunuhnya. Ibunya mengkhawatirkan keselamatannya, lalu Allah mengilhamkan kepada ibunya untuk membawanya ke Mesir. Itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 50. Ishaq bin Bishr juga menuturkan, Idris meriwayatkan kepada kami dari kakeknya Wahab bin Munabi. Ia menuturkan, saat Isa berusia 13 tahun, Allah memerintahkannya untuk kembali dari Mesir ke Baitullah atau Baitul Maqdis. Yusuf, yaitu putra bibi ibunya, datang lalu membawa Isa dan ibunya pergi dari Mesir dengan mengendarai keledai hingga tiba di Elia, Palestina. Dan bagaimanakah kehidupan Isa setelah kembali ke tanah kelahirannya di Palestina, serta bagaimana proses pengangkatan kenabiannya, serta perjuangannya dalam mengemban risalah kenabian di tengah kaum Bani Israel yang memusuhinya. Insya Allah akan kita bahas secara tuntas dan mendalam pada video kami di edisi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.